Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka kita melaksanakan Tauhid Ramadan 14 Hijriah dan silaturahmi Dewan Pembina Pengawas Pengurus Yayasan Takmir Masjid Tukuran Kematian Panitia Pembangunan Jemaah Masjid dan warga Pulau dan sekitarnya. Bapak Ibu jamaah Al-Ansor yang dimuliakan Allah, baiklah acara kita pada malam hari ini segera kita mulai akan diawali dengan sambutan dari Ketua Takmir Masjid dan Al-Ansor kepada Bapak Bishop Majesty. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita bisa bersama-sama melaksanakan salat berjamaah, salat maghrib berjamaah, sekaligus salat kita akan melaksanakan kegiatan pada akhir Ramadan yang diisi dengan tausiah, kemudian salat kita salat isya berjamaah dan melaksanakan kegiatan silaturahim. Salat dan bagi kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Al-Ansor, Pak Ustadz Harun Rasyid, Pak Haji Dewansa, Dewan Pengawas, Pak Abdul, Pak Afing dan Pak Jamat. Kemudian menghormati Ketua Yayasan Pak Haji Susilo dan pengurus Pak Bahagia dan kawan-kawan pengurus Yayasan Al-Ansor, yang dihormati juga pengurus Perhubungan Kematian Pak Haji David Yanto dan pengurus, dan yang kami hormati panitia pelaksanaan pembangunan Masjid Al-Ansor Pak Kamaludin dan kawan-kawan untuk kepanitiaan, dan yang kami hormati ketua RT yang ada di Arwana, RT 16, 22 dan 23, dan pengurus Masjid Al-Ansor, pengurus takmir Masjid Al-Ansor, dan ibu-ibu pengajian dan adik-adik tahfiz baik yang santri maupun santriwati. Jadi kegiatan kita pada hari ini merupakan kegiatan yang biasa, ya. Kita pernah melakukan kegiatan ini pada Ramadan ini 2 tahun yang lalu sebelum PPKM, ya. Karena kita kemarin ada PPKM COVID-19, memang kita tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Ramadan, termasuk PPKM pertama itu kita tidak melaksanakan fasilitasi kegiatan salat tarawih berjamaah. Ya. Alhamdulillah tahun ini ya kita sudah dalam hijau dan peribadatan kita mudah-mudahan bisa maksimal, optimal, lancar, dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Ansor. Kemudian pada kesempatan ini kami sampaikan juga program-program kegiatan takmir Masjid Al-Ansor bulan Ramadan ini. Yang pertama, ya, di samping kita fasilitasi kegiatan ibadah 5 waktu, kemudian sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, kami juga ada program-program kegiatan berkaitan ekonomi masyarakat, yaitu memfasilitasi kegiatan pasar Ramadan. Alhamdulillah kemarin kita sudah menginformasikan ke semua warga Arwana, ya, yang berminat untuk ikut dalam kegiatan pasar Ramadan ini, dan ada respon. Alhamdulillah ada 10 pengusaha
penjajah untuk jual di Arwana. Satu dari dua, alhamdulillah. Sebenarnya kita belum membuka informasi keluar ya, tapi responnya alhamdulillah. Kita coba, kita pernah dulu mencoba pas Ramadan di depan Masjid Al-Azhar, memang responnya kurang. Insya Allah untuk tahun ini kita akan berada di lokasi pasar Ramadannya berada di pintu masuk Arwana di Jalan Walter Monjini. Ya, insya Allah lokasinya di situ. Ya, mudah-mudahan respon masyarakat ya, bisa lebih optimal. Dan harapan kami Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin mencari kue, ya mungkin barang-barang berkenaan dengan Ramadan bisa nanti di masa Ramadan. Insyaallah ya, melihat dari yang disampaikan para penjajah itu banyak sekali di samping makanan dan juga berkenaan kekayaan ya. Dan ini bisa kita optimalkan. Nanti harapan kami Pak Bapak Ibu sekalian, kita kan ada jadwal takjil. Ini salah satu program kami juga. Jadi semua warga ada jadwal untuk memfasilitasi buka di Masjid Al-Azhar. Jadi setiap hari itu ada 10. Harapan kami 10 orang itu kalau misalkan tidak membuat makanan atau jajanan untuk buka, mohon kalau misalkan beli ya, mohon untuk diarahkan dan kami berharap untuk memesan di pasar Ramadan. Ya, misalkan kami bantu untuk memfasilitasi. Dihubungi koordinator pasar Ramadan Pak Haji Omot, ya, Pak Romi dan dan Herman, ya memang ada 3 nanti harapan kami koordinasinya. Kalau misalkan Bapak ingin pesan ke pasar Ramadan langsung saja, misalkan ada jadwal takjil, ya silakan untuk pesan ke pasar Ramadan. Kemudian kami juga memfasilitasi kegiatan asar berbagi. Insyaallah setiap Jumat nanti kita akan budayakan lagi asar berbagi. Ini sifatnya umum. Kita akan melaksanakan berbagi takjil ya di jalanan. Insyaallah di jalanan itu kita adakan setiap Jumat. Harapan kami partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk menyumbang ya, partisipasi dalam bentuk nanti kemasan-kemasan takjil yang sederhana ya. Ada minuman mineral dan ada makanan kecil, minimal 2 macam. Mungkin itu harapan kami. Satu lagi, mudah-mudahan ini bisa terwujud kegiatan festival Ramadan khusus untuk adik-adik kita ya. Ini lama sudah kita lakukan festival Ramadan untuk SD ya. Mudah-mudahan ini kita wujudkan pertengahan Ramadan, kita laksanakan kegiatan-kegiatannya ya semacam kalau yang laki-laki ada ajan, wudhu, ya kalau misalkan taktil, baca Quran dan sebagainya, ya insyaallah akan kita adakan untuk kegiatan festival. Ya. Mungkin ini yang dapat kami informasikan. Terakhir, ya kami atas nama pengurus, ya mungkin dalam kami melayani Bapak Ibu sekalian itu beribadah banyak mungkin lisan kami, tingkah laku kami, perbuatan kami dalam memberikan pelayanan ya. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi, keluarga maupun pengurus taklim Ansor menyampaikan permohonan maaf. Sekaligus kami juga menyampaikan permohonan kepada pengurus yayasan, dewan pembina, pengawas, pengurus-pengurus lain yang berada di bawah organisasi yayasan. Itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Insyaallah nanti kita akan dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Harun Rasid. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan tausiah dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, dan kami mohon kepada Bapak Ustadz Haji Harun Rasid SPD disilakan dengan sekaligus untuk memimpin pembacaan doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya hanya ada waktu 20 menit menjelang azan Isya. Sebentar mana. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimahumullah yang saya hormati, pada malam hari ini kita mengadakan targhib Ramadan dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Tapi maknanya meluangkan waktu, menyenangkan waktu, merasa senang dengan datangnya Ramadan, meluangkan waktu untuk siap menjalankan semua amalia Ramadan, atau melapangkan waktu kita untuk menyambut kedatangan Ramadan. Sama seperti ketika kita ada kabar bahwa kita ini mau kedatangan tamu yang kita sangat sukai, yang kita senangi, maka kita siapkan diri untuk menyambut kedatangannya, baik berkaitan dengan persiapan rumah kita, persiapan diri kita, dan persiapan untuk tamu kalau datang ke rumah kita. Itu maknanya targhib. Sementara yang mau datang ke rumah kita ini adalah Ramadan, tamu yang agung yang akan memberikan segala macam keberkahan dan rahmat kepada kita, yang akhirnya mengantarkan kita kepada takwa. Maka kita harus sambut kehadirannya dengan perasaan senang. Ya. Pokoknya Ramadan datang itu senangkan hati kita. Ya. Orang lain saja yang bukan Islam itu senangnya bukan main kalau Ramadan datang, apalagi kita. Coba penjual-penjual itu, yang non muslim, yang jual pakaian, yang jual sajadah, yang jual minyak anggur, semuanya itu senang karena akan ada penghasilan yang meningkat. Sambil makan sambil konsentrasi, karena kan cuma sebentar mana. Kalau dikasih kerupuk jangan dimakan bareng-bareng ya, takutnya berisik nanti. Menunya saya pikir kerupuk. Kalau itu panas, dong itu asu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi targhib Ramadan itu menyambut
dengan perasaan gembira bahwa Ramadan itu akan hadir bersama kita. Apalagi insya Allah tahun ini kita sudah tidak dihantui lagi oleh COVID-19. MUI sudah mengeluarkan fakta bahwa tahun ini soft boleh rapat, bisa menyelenggarakan tarawih. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ramadan tahun ini kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai justru ini membuat semangat kita menjadi kurang. Padahal kita diberikan waktu yang sebaik-baiknya menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita harus bergembira dengan kehadiran Ramadan? Kenapa kita harus senang hati kita dengan kehadiran Ramadan-nya? Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini tidak bisa dipilih-pilih waktunya. Kecuali khusus ada di bulan Ramadan, bulan ke-9 dari Hijriah. Khusus di bulan Ramadan. Dan itu hanya setahun sekali hadir di tengah-tengah kita. Sementara seluruh kebaikan Ramadan itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Seluruh kebaikan pahala Ramadan itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Fa'innahu li, kata baginda Rasulullah, wa ana ajazibi. Aku sendiri, kata Allah, yang akan langsung membalas ganjaran pahalanya. Bapak Ibu sekalian, pahala kebaikan kita itu, kata baginda Rasulullah, diberi ganjaran mulai dari 10 kelipatannya sampai 700 kelipatannya. Jadi pahala kebaikan kita itu tergantung kadar mutunya, itu paling sedikit dinilai 10 ganjaran pahala sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi khusus untuk puasa ini jangan berpikiran 700, dia itu lebih daripada itu. Karena itu setiap waktu dan Ramadan itu jangan sampai kita biarkan berlalu tanpa melakukan amal kebaikan. Jangan kita biarkan berlalu tanpa melakukan amal kebaikan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalul lailatin fi syahri Ramadan," jika datang awal malam dari Ramadan, nanti mulai tanggal 1 Ramadan, Muhammadiyah sudah menentukan harinya, tanggal 2 April masuk 1 Ramadan. MUI nanti dia sidang isbat tanggal 1 April 2022. Karena Muhammadiyah menggunakan hisab, jadi sudah tahu sebelumnya, sudah dihitung. Sementara ada juga yang menggunakan ruqyah, melihat bulan. Nanti tanggal 1 baru melihat bulan. Biasanya nggak jauh-jauh dari itu. Kalau tanggal 1 diumumkan, biasanya malamnya sudah tarawih. Kalau Muhammadiyah sudah jelas tanggal 2 April masuk 1 Ramadan, berarti tanggal 1 hari Jumat malam Sabtu sudah tarawih. Dan itulah malam pertama sampai nanti malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Itu malam pertamanya dari bulan suci Ramadan. Sementara bulan suci Ramadan itu yang awal
dilakukan oleh umat Islam bukan puasanya. Jangan sampai keliru bahwa yang kita lakukan ibadah yang pertama memasuki bulan suci Ramadan bukan puasa, tapi tarawih dulu. Pada saat itulah mulai setara kita dinilai dan dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari sholat maghribnya, sholat isyanya, sholat sunnahnya, sholat tarawihnya, itu sudah dihitung dan ganjarannya sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza kana fi lailatin awwalil lailatin fi Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin, kata baginda Rasulullah. Setan-setan dibelenggu dan jin juga dibelenggu. Kalau para ulama mengatakan setan yang jahat dibelenggu, karena setan itu ada dua, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dari manusia tidak dibelenggu. Makanya ada yang goda juga, ada yang goda-goda kita. Dia bukan jin, bukan setan, tapi sifatnya yang dibawa. Itu yang sering saya katakan, Ramadan itu sering ada warung misterius, ya kan? Kepalanya tidak kelihatan, kakinya ada ditutup separuh, tapi ada suara sendok, berarti di puasa. Wa ghulqatil abwabun nar falam yuftah babun min falam yuftah minha babun. Ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan akan dibuka oleh Allah selama Ramadan. Wa futihatil jannah falam yughlaq min habab, dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu surga. Pintu surga itu ada 8 bagus. Pintu khusus untuk orang puasa itu namanya pintu Ar-Rayyan. Tapi ada pintu-pintu lain selain pintu puasa. Bisa pintu sholat, bisa pintu zakat, bisa pintu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita itu diberi peluang untuk masuk oleh pintu mana saja yang kita inginkan dari pintu surga itu. Fayughla min habab, dan akan ditutup pintu surga itu selama bulan suci Ramadan. Wa yunadi munadi, kata baginda Rasulullah, dan ada penyeru, penyerunya ini malaikat. Ya bagiyal khair, kata malaikat itu. Aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, kemari. Ayo masuk di Ramadan. Siapa yang ingin kebaikan, karena semua Ramadan itu isinya kebaikan. Siapa yang menginginkan seluruh kebaikan yang datang, ayo jangan tinggalkan. Walaupun zikirnya hanya sebentar saja, walaupun zikirnya hanya beberapa kalimat, itu adalah kebaikan. Wa ya baghiyasyur, siapa yang menginginkan keburukan, aqsir, berhenti. Walaupun kata-katanya pendek, kata-katanya tidak berarti, tapi jangan dilakukan. Suruh berhenti. Walillahi utaqa'u minan nar, Allah itu punya orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu terjadi setiap malam. Setiap malam Allah pilih siapa orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Insya Allah jamaah, kalau itu kita termasuk dipilih oleh Allah, bahagia kita, bebas dari siksa api neraka. Itulah kenapa kita umat Islam itu menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan kehadiran Ramadan ini.
Karena ini jamaah rahmatullah bukan sekedar bulan yang datang kepada kita. Para sahabat itu dalam riwayat disebutkan selalu berdoa kepada Allah. Doanya cuma 2. 6 bulan sebelum datang Ramadan berdoa supaya ketemu Ramadan. Berarti 6 bulan sebelum bulan April ini sudah berdoa kepada Allah supaya ketemu Ramadan. Nanti setelah Ramadan berdoa lagi supaya seluruh amalan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi, berdoa lagi seluruh agar ketemu Ramadan. Setelah itu berdoa lagi, begitu terus doanya. Karena tidak ada lagi bulan yang bisa membebaskan kita dari api neraka, melipat gandakan pahala kita, menilai seluruh pahala-pahala kita itu semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali bulan suci. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita umat Nabi Muhammad sangat antusias, sangat kemaruk, sangat rakus dengan Ramadan ini? Begini saya katakan, dan ini juga riwayatnya. Kita ini termasuk umat Nabi Muhammad yang jatah umur kita sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dipaksakan. Kalau mau paling banter ya 100 lah. 100 lebih itu jarang. Sementara umat-umat yang lalu itu umurnya lebih dari 100 tahun. Bahkan ada yang 1000 tahun. Coba bayangkan 1000 tahun dengan 100 tahun itu perbandingannya kan 10 dibanding 1. Kalau dia beramal 10, kita juga beramal, kan nilainya akumulatifnya tidak sama. Sementara nanti dia kembali kepada Allah juga dihisab oleh Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 50 waktu itu diprotes oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu umatnya besar-besar, umurnya panjang-panjang, tapi dia tidak sanggup 50 tahun. 50 kali tidak sanggup. Tapi ternyata dari 50 menjadi 5, Allah melipat gandakan setiap amalan, dilipat gandakan menjadi 10. 5 itu sama dengan 50 kali pahalanya. Bayangkan. Coba kalau dikasih 55 dengan 5, kita tidak nutut istilahnya, tidak nyampe usia kita. Jadi usia kita ini kalau digunakan untuk beramal, tidak nyampe dengan amal umat yang lalu. Karena umat umur kita itu pendek. Itu pun kalau kita serius beramalnya, mulai dari balik sampai meninggal. Karenanya Allah turunkan bulan suci Ramadan ini salah satunya agar umur yang pendek, amal kita berkualitas. Paling tidak sama dengan umat yang lalu, bahkan lebih daripada umat yang lalu. Salah satunya ada namanya malam Lailatul Qadar. Itu kalau ditahunkan sama dengan 85 tahun. Kalau kita dapat 10 kali dalam hidup kita, sudah 850 tahun. Apalagi dapat 20, melampaui umat yang lalu. Di umat yang lain tidak diberi ini jamaah. Puasanya diberi sama, tapi khusus malam Lailatul Qadar tidak diberikan kepada yang lain, khusus kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang kemudian kita sungguh-sungguh untuk meraihnya, untuk mendapatkan. Dan karena itu jamaah rahmatullah, kita harus siap untuk meluangkan waktu kita dengan perasaan senang dengan kehadiran Ramadan. Luangnya waktu, kesiapan kita untuk menyiapkan waktu luang itu bersamaan dengan pula Allah akan memberikan waktu luang kepada kita. Tapi kalau kita coba-coba untuk bermain-main dengan Ramadan, nanti Allah juga sempitkan waktu kita. Misalnya kita puasa, sementara sudah ada, sudah sholat,
itu nanti akan terus diberi waktu seperti begitu oleh Allah. Tapi kalau kita luangkan waktu, siapkan waktu, akan diberi peluang oleh Allah, dibukakan waktu-waktu kita oleh Allah Subhanahu. Itu bulan suci Ramadan yang hadir bersama kita. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus sungguh-sungguh merayakan? Karena semua umat Islam tanpa terkecuali berkeinginan untuk bertemu dengan Ramadan. Tapi tidak setiap orang bertemu Ramadan bisa melaksanakan Ramadan. Tidak semua orang ingin ketemu Ramadan bisa melaksanakan Ramadan karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Mungkin sibuk, mungkin sakit, mungkin ada kendala. Dan semua orang diberi waktu oleh Allah SWT bisa memanfaatkan waktu. Nah, di awal Ramadan itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kesehatan, keselamatan, keberkahan, termasuk waktu luang itu diberikan oleh Allah SWT. Doanya ringan saja. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalama wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Itu dibaca di awal Ramadan. Berarti malam Jumat juga boleh. Malam berdoa terus dengan itu. Ya Allah, pertemukan kami dengan akhirat yang sedang kami alaina kepada kami bil yumni dalam keadaan aman, wal iman dalam keadaan iman, wassalamat dalam keadaan selamat, wal islam dalam keadaan Islam. Maaf, kenapa kalimat ini harus pakai? Soalnya kita sudah Islam. Ada yang Islam tapi diam saja. Kita ingin Islam seperti orang Islam yang sungguh-sungguh mau melakukan. Ada juga yang Islam tapi tidak mau puasa. Kita Islam yang mau puasa. Rabbi wa rabbuka Allah. Engkau Tuhanku dan Tuhannya bulan Ramadan ini juga. Kalau agak repot, nyatatnya buka di Google. Buka di Google. Hadis riwayat Tirmidzi. Tapi banyak doanya Allahumma sallimni, Allahumma sallimna di Ramadan. Itu ada juga. Tapi yang bukan yang sahih, yang diamalkan baginda Rasulullah tadi yang riwayat Tirmidzi ini. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalama wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Sudah sirine berarti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Ar-Rahman. Ya Ar-Rahman. Ya Hayyul Ya Jalal Ya Ali Ya Hadim Ya Ghani Kullu Salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalam wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalam wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalam wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi safaratil qalbi wa najatan minan nar wa 'afina minal hisab. Allahumma ballighna 'ala Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna ya Allah 'ala Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana fataqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama tausiah dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Haji Harun Rasyid SPD. Semoga nantinya dalam kita menyambut bulan Ramadan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mendapat menjalankan ibadah puasa nantinya. Tidak ada kemenangan tanpa zikrullah, tidak ada kemuliaan tanpa keikhlasan, dan tidak ada ampunan tanpa ada bersama. Bapak Ibu, demikianlah acara kita pada malam hari ini dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sat. Wah, ini seru.
wabarakatuh.